Ya, saudara, ini ada lagi nih. Ini ada seorang pundit dari sepak bola Malaysia yang sering kita dengar. Mereka ini membahas tentang persepak bolaan, baik itu Harimau Malaya ataupun juga Indonesia. Nah, tapi dalam kali ini kita melihat mereka membahas mengenai tentang naturalisasi dari pemain Indonesia, yang beliau mengatakan bahwa sebetulnya pemain naturalisasi Indonesia itu bukan naturalisasi dari negara lain, tetapi mereka adalah punya pertalian darah dengan orang Indonesia. Jadi mereka menganggap bahwa sebetulnya ini bukan pemain naturalisasi, ini adalah pemain warisan atau pemain keturunan yang berada di luar negeri. Coba kita dengarkan. Malaysia dia tak. Sebenarnya dia istilah naturalisasi tu tak ada pada Indonesia. Dia sebenarnya pemain warisan. Dia mensyaratkan pemain yang menggunakan pemain naturalisasi dan juga warisan. Ini yang Indonesia sedang lakukan. Indonesia dia tak. Sebenarnya dia istilah naturalisasi tu tak ada pada Indonesia. Dia sebenarnya pemain warisan. Dia mensyaratkan pemain yang menggunakan pemain naturalisasi dan juga warisan. Ini yang Indonesia. Nah, jadi itu saudara ya, satu pundit dari Malaysia yang membahas mengenai naturalisasi tentang pemain timnas Indonesia. Beliau menyatakan bahwa sebetulnya Indonesia itu bukan naturalisasi, tapi adalah pemain warisan yang berada di luar negeri. Nah, makanya mereka membandingkan bahwa pemain-pemain yang bermain di Indonesia, keturunan dari Belanda Indonesia, ini mempunyai rasa nasionalisme yang begitu tinggi, berbeda jauh dengan pemain-pemain naturalisasi yang berada di Malaysia. Karena Malaysia sendiri banyak menaturalisasi pemain-pemain asing yang sebetulnya tidak memiliki banyak pertalian atau tidak memiliki pertalian darah dengan Malaysia, sehingga rasa nasionalisme mereka itu kurang jauh bedanya dengan rasa nasionalisme dari para pemain-pemain kita. Dan di Malaysia itu menaturalisasi pemain itu bila mana mereka sudah lama bermain di klub Malaysia selama kurang lebih 5 tahun, kemudian mereka mau untuk dinaturalisasi menjadi warga Malaysia, maka mereka bisa. Tapi Indonesia, karena kita ini pertalian darah, jadi walaupun mereka belum pernah bermain di Indonesia, tetapi karena mereka ada pertalian darah, kemudian mereka setuju untuk bermain di Indonesia, maka mereka bisa membantu Indonesia. Makanya kita lihat sekarang ini perbedaannya jauh sekali ya. Malaysia itu harus menunggu dulu mereka-mereka yang berusia atau sudah lama di Malaysia, kurang lebih 5 tahun baru beliau bisa menaturalisasi. Tapi Indonesia begitu cepat ya. Kemarin saja sudah banyak sekali pemain-pemain yang kita dirumorkan akan bergabung dengan timnas Indonesia ketika nanti kita akan menghadapi China di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga ini. Nah, coba kita dengarkan lagi, ada video-video lagi dari pundit-pundit Malaysia yang lain. Okey, selama mana saya di FM dan setelah saya keluar daripada FM, saya nampak FM-nya fokus is control and elite. TMG mengambil alih lah, boleh cakap lah, posisi di mana dia boleh membuat keputusan, memberi kita harapan, memberi kita semangat untuk fans Harimau Malaya. Ini sesuatu yang poin yang sangat utama. FM banyak kontrolnya. Kalau ada orang yang berminat dengan bola sepak, you kena sanction baru dia dapat ni. Okey. Kena ni. So dia macam kontrol. Sepatutnya siapa yang berminat untuk menyumbang pada bola sepak, you galakkan. Okey. So this is one problem that you see dengan junior leagues, you see dekat even dalam liga kan. Kalau ada salah, dia denda terus. Right. Denda suspend. Bukan fokusnya terhadap penyelesaian masalah, tapi lebih kepada kontrol. Dia rasakan benda pasal kacokan pemain warisan, kacokan naturalisasi. Okey, memang semua orang memandang kepada Indonesia sekarang kerana permainan mereka dalam jangka masa yang pendek memang naik. Okey, untuk saya kan, ini bukan pasal kacokan, ini bukan pasal warisan pemain warisan. Ini ialah pasal kualiti pemain. Okey, so saya menjelaskan dengan lebih dalam. Kalau kita ada peluang
untuk mendapatkan player-player berkualiti. Kalau kita ada dalam kita punya bola sifat tempatan, ada pemain yang berpengalaman main kat pentas yang lebih besar, ada pengalaman dan kebolehan tu, saya rasa ini sesuatu yang you kena ambil kesempatan, kena masukkan. Maksudnya kalau betul-betul kita ada pemain daripada Perancis ke apa yang mempunyai darah Malaysia dan yang dia tengah main kat Europe tu, ambil saja, tak ada masalah, tak ada ego-nya. Kerana kan kalau kita tengok zaman bola sepak moden sekarang, semua pun macam tu. Pasukan Perancis pun macam tu. Jadi saya duk tunggu, dan bagi saya kalau tiada pertandingan, keadaan FAM yang saya kata close body itu akan berterusan. Ya, saudara, jadi jelas ya. Jelas sekali perbedaannya tentang bagaimana PAM Malaysia dengan PSSI-nya Indonesia ini menaturalisasi dari pemain-pemain yang ada di luar negeri. Ini memang kelihatannya berbanding terbalik 360 derajat ya. Ini beda sekali antara naturalisasi Indonesia dengan naturalisasi yang dimiliki oleh Malaysia. Nah, tadi pundit tadi ya, dari kedua orang yang telah menjelaskan tentang bagaimana proses naturalisasi mereka di Malaysia ini. Mereka menyatakan bila mana ada pemain yang tidak memiliki posisi yang bagus kemudian disuspend, kemudian dikasih berhenti, kemudian disuspend lagi. Dan juga ada yang menyatakan bahwa sebetulnya naturalisasi pemain di Malaysia ini bukan hanya karena naturalisasi melihat posisi Indonesia yang sedang gencar melakukan naturalisasi dari pemain-pemain yang berada di Eropa, tapi mereka menginginkan naturalisasinya adalah pemain yang memang berkualitas, yang patut untuk dinaturalisasi di Malaysia guna meningkatkan persepak bolaan mereka. Dan tentunya harapan dari masyarakat Malaysia tentunya ya, para pundit-pundit ini mengharapkan sampai saat ini menginginkan sekali adanya naturalisasi satu atau dua orang, tapi orang itu memang betul-betul berkualitas permainannya, mempunyai daya saing nilai yang tinggi, kemudian mereka bermain baik di klubnya, dan itulah yang diharapkan oleh pemain-pemain atau para pundit-pundit Malaysia untuk bisa dinaturalisasi. Dibanding dengan Indonesia, memang pemain-pemain kita ini yang tadi dikatakan adalah sebetulnya bukan naturalisasi, mereka adalah pemain keturunan yang bermain di Eropa, dan memang usianya di kita ini masih relatif muda. 5 tahun ke depan kita pemain-pemain yang dinaturalisasi saat ini masih bisa bermain di kancah-kancah internasional. Bukan seperti pemain-pemain Malaysia yang sudah berumur atau berusia yang lanjut ya, kemudian dikhawatirkan bahwa 5 tahun ke depan mereka sudah tidak bisa bermain lagi. Dan tentunya untuk Indonesia dengan adanya naturalisasi sekarang ini, pengembangan di usia muda ini perlu untuk ditingkatkan. Kita juga perlu lagi mencari pemain-pemain yang masih muda untuk dibina di usia 17, di usia 20 dan 23. Sehingga nanti pada saatnya mereka matang dan terbentuklah menjadi tim nasional yang kuat ya. Nah, tentunya itu sekarang ini sedang digiatkan oleh PSSI, baik dari kualitasnya Liga 1 Indonesia yang saat ini sudah mulai berjenjang ya, ditingkatkan, dengan harapan bahwa setelah generasi yang sekarang ini nanti 5 tahun ke depan sudah mulai berumur, kemudian akan timbul lagi generasi-generasi baru yang sekarang ini sudah mulai dibina oleh PSSI, oleh Erick Thohir ya selaku ketua PSSI. Nah, menurut pendapat Anda bagaimana antara perbandingan proses naturalisasi pemain-pemain Harimau Malaya dengan pemain-pemain Indonesia yang memang sebetulnya bukan naturalisasi? Pemain kita ini adalah pemain keturunan yang sedang berkarir di Eropa. Jadi mereka diambil oleh PSSI, mereka setuju, kemudian mereka mau bergabung dalam tim nasional membantu Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia. Nah, silakan Anda tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.